بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Para siswa kelas 8 SMPN 5 Lembang yang berbahagia, pembelajaran PAI kita kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga Anda semua dapat menyimak, memahami, dan menghayatinya. Para siswa yang hebat-hebat, sebelum berlanjut, mari kita konsentrasikan seluruh pemikiran, jiwa, dan perasaan kita dengan mengawali pembelajaran ini dengan niat yang ikhlas, lurus, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih semangat, kita coba yel-yel berikut ini. Siap semuanya ya? PAI asik, PAI happy, PAI luar biasa. Para siswa yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar menjadi panduan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Andaikan diumpamakan kitab suci ini atau kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul bagaikan kompas bagi para petualang baik di rimba atau di samudra yang akan menunjukkan arah mata angin agar tidak tersesat dalam petualangannya. Begitupun kitab-kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab suci yang Allah turunkan, semuanya sebagai pedoman bagi umatnya, bagi umat-umat yang Rasulullah diutus kepadanya. Para siswa yang baik hati, orang yang berpegang teguh dan menjalankan kandungan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, maka jalan hidupnya tidak akan pernah tersesat. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mempedulikan kitab suci, maka jelas kehidupannya akan terombang-ambing, tidak memiliki arah dan tujuan. Simaklah penjelasan Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahi manittaba'a ridwana subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan yang lurus, ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya dan menunjukinya mereka ke jalan yang lurus. Para siswa yang berbahagia, ada 4 kitab yang Allah turunkan ke dunia ini. Allah juga memberi nama-nama untuk ke-4 kitab itu. 1. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Taurat itu sendiri artinya hukum atau syariat. Adapun pokok kandungan kitab Taurat ini adalah perintah bertauhid, mengesahkan Allah, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah memuliakan kedua orang tua, larangan membunuh, larangan zina, larangan mencuri,
dan larangan menjadi saksi palsu, juga larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi, yaitu di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Kipti. Pokok kandungannya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Diwahyukan di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani. Pokok kandungannya perintah mengesahkan Allah, membenarkan adanya kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak relevan, menjelaskan akan datangnya Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian yang keempat, kitab suci Al-Quran yang Allah jamin kemurniannya, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan menjadi kurang lebih 23 tahun. Al-Quran sebagai pedoman umat akhir zaman, termasuk kita, yang harus mengimaninya dengan mengamalkan isi pokok kandungannya. Al-Quran menyempurnakan syariat dan aturan hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan mengimani dan menjalankan Al-Quran, maka membuktikan kita pun iman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Marilah Ananda siswa kelas 8 SMPN 5 Lembang, semuanya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Minimal kita selalu membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Insya Allah hidup kita akan berkah, dicintai oleh Allah, dan senantiasa berada dalam keriduannya. Para siswa yang budiman, demikianlah pembelajaran untuk sesi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan segala urusan, dan selalu mendapat taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. PAI asyik, PAI happy, PAI luar biasa. Allahu Akbar. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.